Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaruzaman. Saya dari kelas A1 NIM 200211046. Di sini saya akan menanggapi sebuah kasus pelanggaran HAM pada era Joko Widodo. Baik, untuk kasus yang pertama yaitu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan terganggu karena politisi SARA. Theo mengatakan catatan terburuk bagi pemerintahan Jokowi adalah hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, karena terdapat insiden pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan adanya penguatan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia. Berikut bentuk kekerasan hasil temuannya. Yang pertama, intoleransi. Yang kedua, penyesatan ajaran. Yang ketiga, pemaksaan keyakinan. Yang keempat, pengusiran. Yang kelima, ujaran atau siar kebencian. Yang keenam, aksi teror. Yang ketujuh, condoning. Yang kedelapan, penghentian paksa dan pelanggaran kegiatan ibadah atau beragama. Yang kesembilan, ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas. Yang ke-10, diskriminasi. Yang ke-11, pembiaran. Yang ke-12, kriminalisme. Yang ke-13, penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan atau renovasi tempat ibadah. Theo mengatakan masalah tersebut terjadi pada periode pertama Jokowi karena maraknya politisi SARA yang meningkatkan antagonisme antar masyarakat. Menurut Theo, konflik disertai kekerasan kembali mengalami eskalasi di Papua yang menghadirkan sejumlah pelanggaran kebebasan sipil. Menurut saya, hal seperti ini harus menjadi fokus utama bagi pemerintah, karena bagi setiap warga negara Indonesia memiliki hak masing-masing untuk memilih agama, beribadah dengan kepercayaannya masing-masing, sehingga tidak adanya pemaksaan untuk memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, ruang kebebasan sipil semakin berkurang pada masa Jokowi. Pada ruang lingkup kebebasan sipil, kata Theo, juga semakin berkurang pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Misalnya, aksi unjuk rasa yang menjadi saluran masyarakat sipil berekspresi diwarnai kekerasan aparat keamanan. Itu terjadi pada aksi 21-22 Mei dan aksi reformasi di korupsi. Selain itu, penyaluran pendapat dan pengetahuan di ruang publik banyak menjumpai pembatasan, intimidasi, dan kekerasan, serta beberapa aksi pembubaran diskusi, pemutaan film, dan razia buku. Dengan adanya pembatasan tersebut, Theo menyimpulkan kelompok rentan mengalami pelanggaran berlapis karena identitasnya, seperti kelompok transgender dalam mengekspresikan diri di ruang lingkup rentan mendapatkan serangan. Menurut saya, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak asasi pribadi. Karena kebebasan untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang masyarakat sipil itu semakin berkurang. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyatakan pendapat itu pun semakin berkurang karena adanya hal tersebut. Sangat disayangkan apalagi di dalam unjuk rasa tersebut terdapat aparat keamanan yang seharusnya mengamankan situasi. Tetapi di dalam realitanya, aparat keamanan malah mewarnai kekerasan di dalam unjuk rasa tersebut. Lalu yang selanjutnya itu kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Keluarga korban tuntut keadilan, ex-jabatan TNI klaim tak ada perintah dari atas. Keluarga korban insiden di Paniai, Provinsi Papua, mendesak kasus yang disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi itu diproses secara adil. Namun, ex-pejabat militer mengklaim tidak ada perintah dari atas. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan tragedi Paniai di Papua tanggal 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam peristiwa yang 5 tahun silam, Komnas HAM mencatat 4 orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu, 21 orang lainnya
terluka karena penganiayaan. Komnas HAM menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur Komando Kodam atau Cendrawasih, sampai Komando Lapangan di Enorotali Paniai sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Dalam kasus tersebut, menurut saya, hal ini sangat melanggar hak asasi manusia, yaitu hak asasi hukum, yang dimana hak mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. Lalu, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.